dipakai untuk pusat gerilya sipil ya oleh pemuda-pemuda yang bermarkas di Taman Siswa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bolo-bolo Daha Budaya. Perkenalkan, namaku Briliana. Kali ini kita akan berkelana di Taman Siswa yang tepatnya berada di Jalan Pemuda nomor 20, Kelurahan Dandangan, Kota Kediri. Ikutin terus ya. Ya, sebelumnya Taman Siswa itu kan berdiri tahun 1922, itu di Yogyakarta ya. Terus setelah itu berdiri di cabang-cabang yang lain termasuk Kediri. Kediri itu mungkin setelah 1922, mungkin ceritanya itu 1923 Kediri sudah ada Taman Siswa. Yang pertama itu berdiri di tempatnya itu di Klenteng, setelah itu di Polresta itu depannya Jaya, setelah itu baru di sini nih. Taman Siswa adalah sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Setelah itu, yayasan berkembang hingga membuka cabangnya ke segala pelosok Hindia Belanda, salah satunya ada di Kediri. Untuk kelas HBS, pembukaan Taman Siswa di Kediri awalnya dijadwalkan pada tahun ajaran baru 1933. Namun, karena banyaknya permohonan dan harapan akan hadirnya HBS Taman Siswa, maka diajukan pembukaan pembelajaran pada 1 Agustus 1932. Kelas angkatan pertama ini disebut sebagai Bruklas. Adapun panitia penyelenggara pendaftaran siswa baru HBS Taman Siswa Kediri yang pertama adalah Nona Susani, Nyonya Susanto, Tuan Susanto, Dr. Kodiat, IR Anwari, IR Sumani, Supono, Suratmoko, dan Kuswo. Salah satu pendiri Taman Siswa Kediri adalah Dr. Kodiat. Sahabat Ki Hajar Dewantara ini bukanlah tokoh sembarangan ya. Beliau merupakan salah satu pahlawan kesehatan dunia. Saat ini beliau bertugas di Kediri. Inilah ia berhasil menemukan teknik jitu dalam melawan wabah penyakit Frambosia yang merajalela di tengah-tengah masyarakat dunia. Di dalam dunia pendidikan, beliau turut andil loh dalam pengembangan Taman Siswa di Kediri. Dan atas peran besarnya tersebut, tak heran jika patung beliau ini diabadikan di depan kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta di dalam Joyodipuran. Taman Siswa Kediri ini menjadi saksi sejarah pembentukan Partai Indonesia Raya atau Parindra cabang Kediri pada awal tahun 1936, di mana partai ini awalnya adalah penggabungan dua organisasi besar dalam perintisan kemerdekaan Indonesia, yaitu Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Adapun pengurus Parindra Kediri yang pertama yang terpilih adalah Sarjono sebagai ketua, Raden Kodiat sebagai wakil ketua, Radio
sebagai sekretaris dan Hadi Martono sebagai bendahara. Sekali lagi, kita mendapatkan nama Dr. Qodiyat sebagai Wakil Ketua Partai Indonesia Raya Cabang Kediri, salah satu organisasi pergerakan dalam perintis kemerdekaan negara Indonesia. Sebagai salah satu anak cabang taman siswa, maka Ki Hajar Dewantara pun sering melakukan kuliah di Taman Siswa Kediri. Hal ini seperti yang dilakukan pada hari Sabtu 23 September 1939 malam. Ki Hajar Dewantara selaku pimpinan tertinggi di Taman Siswa mengadakan ceramah di Balai Persatuan Kediri. Adapun judul ceramah beliau tentang Javance Kunst atau kesenian Jawa dan Nationale Opvoeding atau pendidikan nasional. Kuliah umum di Taman Siswa ini pun menjadi upaya menanamkan jiwa cinta tanah air, nasionalisme, dan modal besar dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Balai Persatuan yang ada di area Taman Siswa Kediri dahulu sering digunakan untuk kegiatan amal, juga sebagai lokasi kursus singkat untuk para pengangguran. Pada awal kemerdekaan pun, gedung ini menjadi saksi sejarah pertemuan para pemuda dalam menyusun strategi pelucutan senjata Jepang di Kediri. Di sini banyak kegiatan pada waktu agresi Belanda kedua tahun 48 itu ya. Itu dipakai untuk pusat gerilya sipil ya oleh pemuda-pemuda yang bermarkas di Taman Siswa ini menuju ke Desa Panjer, pelosok Klaten. Di sana mereka melawan pada pemerintahan Belanda ya, yang sampai sekarang itu sudah diadakan monumen semacam prasasti itu. Di perempatan Desa Panjer, pelosok Klaten itu ada nama-nama dan nama-nama pelaku dari gerilya sipil tersebut itu. Yang saya ingat ada Pak Widodo Paraton, terus Bu istrinya itu yang jadi istrinya akhirnya. Terus ada Pak Mulyo Diarjo, ada Pak Nayono, ada Pak Husaini, itu yang saya ingat. Sudanko Bismo merupakan salah satu anggota Peta Kediri yang mengetahui pertama berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diikrarkan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. 17 Agustus 1945 pemerintahan pendudukan Jepang memutuskan bahwa seluruh badan pasukan cadangan militer Jepang di daerah penduduk dibubarkan, termasuk Peta dan Haiho, serta melucuti persenjataan mereka. Namun, teknis pelaksanaan pada kesatuan-kesatuan dilaksanakan 3 hari setelah perintah dikeluarkan. Di sisi lain, Sudanko Bismo setelah mendengarkan siaran radio terkait proklamasi kemerdekaan diikrarkan, ia segera mengkoordinasikan sikap komandan-komandan Peta Kediri, terutama persetujuan Daidanko Surahmat. Rapat koordinasi awal dari berbagai elemen pemuda dan masyarakat Kediri dilaksanakan di Sekolah Taman Siswa Kediri. Sudanko Bismo menginformasikan proklamasi kemerdekaan Indonesia diikrarkan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 dan kondisi pemerintahan pendudukan Jepang. Kemudian setelah dikoordinasikan dengan Shukokan Kediri, Raden Abdul Rahim Pratalikrama, beliau pun mendukung dengan melaksanakan rapat besar secara resmi di Gedung Society atau Gedung GNI Lama. 19 Agustus 1945 pada malam hari, rapat bersama pun antar kesatuan-kesatuan cadangan digelar.
dan disepakati melaksanakan pengepungan dan pelucutan senjata ke pos-pos militer tentara Jepang di Kediri. Pada tanggal 20 Agustus 1945, sehari setelah pelucutan senjata kesatuan-kesatuan cadangan gagal, ganti pos-pos militer tentara Jepang dilucuti masyarakat Kediri yang dipelopori ex-kesatuan-kesatuan cadangan peta, Haiho, Seinendan, Keibodan, dan kepolisian. Pelucutan senjata ini dimulai dari gudang kantor polisi Karesiden, kemudian mengepung markas Kampetai. Pelucutan senjata di markas Kampetai sangat alot dan terjadi perlawanan sengit, sehingga Syukokan Kediri, Raden Abdul Rahim Pratalikrama perlu turun tangan untuk bernegosiasi dengan pimpinan tentara Jepang. Dan akhirnya kesepakatan ditentukan. Pihak Jepang pun menyerah dan mempersilahkan pengibaran bendera merah putih menggantikan bendera Hinomaru. Berawal dari rapat kecil di Taman Siswa, kedaulatan Indonesia dipertahankan rakyat Kediri. Taman Siswa ini salah satu sekolah yang didirikan pada masa Hindia Belanda untuk kaum pribumi. Sebagai salah satu saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka patutlah jika tempat bersejarah ini tuh dijadikan atau ditetapkan sebagai cagar budaya. Sekian ulasan tentang Taman Siswa kali ini, semoga bermanfaat bagi pemajuan kebudayaan. Salam pemajuan kebudayaan, maju berbudaya!